Kasih, Pak. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, Tuhan. Satu anugerah bagi kami ya Tuhan, boleh kembali bersekutu pagi hari ini Bapa. Kami boleh mengucap syukur buat hari yang baru yang Kau sediakan bagi kami. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di antara kami sebagai pahlawan yang memberi kami kemenangan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang beracara atas jalannya pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Engkau mengurapi lidah bibir mulut hamba-Mu ini. Engkau juga mengurapi setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Dimanapun ruangan kami berada, dimanapun tempat di mana kami berada, Roh Kudus ambil alih. Kami percaya Tuhan, kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya, dan kami pun siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, salam buat kita semua. Ya, salam, salam. Iya, puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya terima kasih buat Ibu Astuti Maroy sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, sebagaimana yang tertera di grup bahwa saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang menjadi dewasa. Ya, firman Tuhan dengan tema menjadi dewasa. Saudaraku, menjadi orang Kristen artinya kita dipanggil untuk percaya kepada Kristus. Menjadi orang Kristen artinya kita dipanggil untuk percaya kepada Kristus. Dalam mengikuti Yesus, kita juga harus bertumbuh, yaitu dalam pertumbuhan ke arah Kristus, ya, di mana dalam hal ini adalah kedewasaan rohani atau kedewasaan iman. Kedewasaan seseorang dapat terlihat dari buahnya. Ibarat pohon, tidak hanya pada daunnya saja, tapi kita melihat ada buah yang boleh kita lihat. Dari buahnya lah juga bisa dinikmati. Demikian pula dengan kedewasaan. Kerohanian seseorang juga bisa terlihat dari buahnya. Kekristenan harus bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Inilah yang harus kita capai, yaitu dalam pertumbuhan dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Saudaraku, mari kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. Saya akan bacakan buat saudara. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saya ulang. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, kita melihat ya, ada perbedaan antara anak-anak maupun orang dewasa, antara anak-anak atau orang dewasa. Ya, kita melihat kalau anak-anak atau yang masih di balik, masih balita, masih bayi di bawah 5 tahun, ya kita melihat kalau mereka ngambek, kalau mereka buat kekonyolan, misalnya ada mainannya dirampas, kita melihat mereka ngambek atau mereka marah atau mereka nangis, kita melihat ada kelucuan di dalam diri anak-anak yang masih di bawah umur, ya masih balita dalam hal ini. Tapi kalau kita melihat sudah tua, tapi masih ngambekan, masih baperan, masih marah-marah, masih merajut, ya. Kalau ada keinginannya nggak terpenuhi, ya, yang ada ngeselin, ya, jengkelin, ya. Mungkin ada di antara kita yang seperti itu, ya. Kita melihat perbedaan-perbedaan yang seperti ini. Apalagi jika orang itu sudah terlibat dalam pelayanan, dia punya jabatan dalam gereja, mungkin sebagai gembala, mungkin sebagai pengajar, atau dia sebagai WL, main musik, apalagi dia sebagai pengkhotbah.
ya ternyata nggak menjadi jaminan, ya. Sampai ada istilah seperti ini, ada orang yang bilang seperti ini, dia sudah cukup lama loh pelayanan di gereja itu, dia sudah lama loh sebagai pengerja di gereja itu, tapi mungkin dia masih baperan, masih tersinggungan. Kadang hal-hal yang seperti ini membuat kita kadang nggak ngerti, kok masih ada ya? Apalagi dia sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, masih ada sifat-sifat kanak-kanak seperti itu. Ternyata kedewasaan rohani seseorang tidak ditentukan dari jabatannya di gereja, apakah ia seorang gembala, pengajar, ataupun lamanya dia melayani Tuhan atau lamanya dia menjadi Kristen, ya. Kita melihat orang-orang yang seperti ini, kita sering jumpai di tengah-tengah kita. Dewasa di sini bukan soal usia atau bentuk fisik atau jabatan atau gelar yang disandangnya ataupun prestasi atau pencapaian-pencapaian yang ada. Tapi bagaimana orang yang telah dewasa meninggalkan sifat kanak-kanak tadi, ya seperti di 1 Korintus 13 ayat 11, ya bagaimana meninggalkan sifat kanak-kanak ya ketika kita tumbuh dewasa. Jadi dewasa di sini sama dengan matang, ya. Kedewasaan dapat diartikan kematangan dalam berpikir, bersikap, bertindak, dalam mengambil suatu keputusan dengan bijaksana. Saudaraku, tanda kedewasaan rohani berdasarkan 1 Korintus 13 ayat 11 tadi, sekarang kita ini tergolong dalam Kristen yang bagaimana? Kristen kanak-kanakkah atau Kristen dewasa? Yuk kita lihat perbedaannya antara Kristen kanak-kanak maupun Kristen dewasa. Kita lihat di poin A dari 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Ya, aku berkata seperti kanak-kanak. Kalau kanak-kanak, perkataannya itu tidak dapat dipegang. Ya, asal ucap, asal bicara. Ya, mungkin ada di antara kita punya anak kecil. Kita melihat celotehannya. Kadang ada kata-kata yang menyakitkan hati, tapi kita bawa santai. Ya, karena masih anak-anak gitu ya. Tapi kalau orang dewasa, perkataannya itu bisa dipegang. Ya. Jujur, saya ini sangat memegang perkataan. Jadi saya itu melihat orang itu dari perkataan. Jadi kalau perkataannya nggak bisa dipegang, itu nggak respect di saya. Ya. Tapi kalau orang dewasa ini perkataannya bisa dipegang. Ya. Perkataannya itu membangun. Perkataannya itu membangkitkan semangat, membangkitkan iman. Itu perbedaannya antara kanak-kanak sama dewasa. Ya. Terus kita juga melihat ya di poin B. Ya, di poin B, aku merasa seperti kanak-kanak. Ini bicara tentang perasaan, ya. Bicara tentang perasaan. Kalau kanak-kanak itu perasaan itu tidak stabil, ya. Perasaannya itu um, masih mudah ngambekan, masih mudah tersinggung, masih mudah baperan, ya. Itu kalau kanak-kanak. Tapi kalau dewasa, dia itu perasaannya tuh stabil, ya. Perasaannya itu bisa dijaga, ya. Kalau misalnya dia lagi hubungan kurang baik dengan suaminya, misalnya lagi korslet, ya, dengan suami misalkan. Tapi ketika dia pergi keluar, dia jaga perasaannya. Jadi kalau dewasa dia tidak bawa perasaan yang lagi bergejolak ketika berada di luar, dia bisa kendalikan. Itu kalau dewasa. Terus tidak tersulut emosi, tidak mudah tersinggung. Itu perbedaannya. Ya, kalau bicara tentang perasaan. Nah, bicara tentang pikiran. Ya, yang ketiga ya bagian C, aku berpikir seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Kalau kanak-kanak itu tidak dapat memilah-milah mana yang baik dan mana yang jahat, ya. Misalnya ada pisau di situ, ya. Dia main pegang aja, dia nggak tahu kalau itu alat yang dapat membahayakan tubuhnya, bahkan bisa mematikan dia kalau salah sasaran. Nah, tapi berbeda dengan dewasa, ya, dia bisa
mengendalikan pikirannya, ya, pikirannya stabil, ya, pikirannya tidak bergejolak. Misalkan ketika ada di tengah masalah, yang ada dalam pikirannya, saya tahu Tuhan izinkan saya menghadapi masalah ini untuk membentuk saya, untuk mendewasakan saya. Dia berpikir positif, ya, dia berpikir bagaimana dia melihat dari sudut pandang Tuhan. Itu kalau pikiran dewasa. Berbeda dengan pikiran yang masih kanak-kanak, ya. Nah, pikiran yang kanak-kanak misalkan sudah tahu itu wanita simpanan misalnya, tapi masih diembat juga, masih diselingkuhin juga gitu loh. Nah, kalau masih ngelakuin seperti itu berarti dia belum dapat memilah-milah bahwa itu tidak baik atas pernikahannya, tidak baik atas rumah tangganya, bisa menghancurkan rumah tangganya, bisa menghancurkan keluarganya, ya, istri dan anak-anaknya. Kalau masih kanak-kanak, ya seperti kemarin, ya, ada pertanyaan dari Ibu April, ya, tentang uh, hamba Tuhan yang apa, di rumah itu ada simpanan, ada istri yang sah, ya, berarti itu masih kanak-kanak gitu ya. Kalau dia dewasa, dia akan berpikir jernih, dia akan mengambil sikap yang benar dalam memutuskan sesuatu hal. Tidak ngegampangin, tidak latah, tidak asal. Itu bedanya kalau pikiran kanak-kanak dan pikiran dewasa. Sekarang kita ini masuk dalam kategori Kristen yang mana? Kanak-kanakkah atau Kristen dewasa? Ya. Nah, Kristen dewasa, perkataannya adalah perkataan Kristus. Perkataan Kristus, ya. Bagaimana perkataannya boleh membangkitkan semangat yang letih lesu, ya. Mungkin ada di antara kita yang mengalami kelesuan rohani, tapi melalui perkataan yang dewasa ini, bahwa kamu masih punya Tuhan, kamu tidak sendirian, Tuhan beserta kamu. Perkataan inilah yang bisa membangkitkan seseorang dari kelesuan menjadi satu kebangunan buat dia untuk kembali kepada Tuhan. Nah, perasaannya untuk perasaan Kristen dewasa, yaitu perasaannya adalah perasaan Kristus. Perasaannya tidak lagi mementingkan dirinya sendiri, tapi bagaimana mementingkan kepentingan orang lain, ya, mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Berbeda kalau kanak-kanak, semua untuk dirinya, bahkan kalau punya makanan semua untuk dirinya. Ya, padahal masih ada adiknya, masih ada abangnya, tapi buat dia semua makanan itu milik dia. Ya, tapi kalau dewasa, bagaimana bisa berbagi, bagaimana bisa supaya orang lain juga dapat, ya, supaya orang lain juga bisa menerima, menikmati, ya, makanan itu, ya. Dia mengutamakan atau mengedepankan kepentingan orang banyak, ya. Hatinya penuh dengan belas kasihan, perasaan Kristus itu ada dalam dirinya, ya. Demikian pula juga dengan pikiran Kristus yang ada dalam dirinya. Bagaimana memikirkan perkara-perkara yang di atas, bagaimana melakukan kehendak Tuhan, bagaimana meraih janji Tuhan, bagaimana sampai di garis akhir. Itulah pikiran Kristen dewasa. Berbeda dengan perkataan yang masih kanak-kanak, perasaan yang masih kanak-kanak, maupun pikiran yang masih kanak-kanak. Memang tidak mudah, tapi kita harus menentukan sikap, ya. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus memiliki Kristen dewasa, ya. Untuk menjadi dewasa tentu tidak mudah, ya. Ada poin-poin penting yang akan saya bagikan di tengah-tengah kita, bagaimana kita menjadi dewasa, ya. Saudaraku, tentu untuk menjadi dewasa, poin pertama adalah dilahirkan kembali. Ya. Kita harus mengalami kelahiran kembali. Manusia ini sudah penuh dengan dosa. Manusia ini penuh dengan tabiat dosa, ya. Kecenderungan manusia adalah berbuat dosa. Makanya tidak ada yang kebal dosa, ya. Tapi ketika seseorang mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, dia mengalami pembaharuan, ya, mindsetnya dirubah, pola pikirnya dirubah, cara pandangnya dirubah, ada pembaharuan jiwa, ada pembaharuan roh,
ada pembaharuan hidup di dalam dirinya, dari yang manusia lama kepada manusia yang baru. Harus dilahirkan kembali. Kalau tidak dilahirkan kembali, bagaimana seseorang mengalami kedewasaan rohani? Bagaimana seseorang mengalami pertumbuhan ke arah Kristus? Tidak mungkin. Ya, tidak ada jalan kalau tidak mengalami kelahiran kembali. Satu-satunya jalan adalah kita harus dilahirkan kembali. Ya, nah, ketika kita dilahirkan kembali, ya, kita masih dalam fase di mana masih bayi rohani. Ya, namanya masih nggak ada istilah kita langsung dewasa rohani. Semua bermula dari bayi dulu. Sama di sini ada ibu-ibu yang mungkin telah melahirkan anak, pasti mengandung dulu. Ya, nggak ada langsung anak cepat gede gitu, nggak ada. Tapi semua bermula dari bayi. Dari bayi tumbuh menjadi kanak-kanak, tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi dewasa. Ya, semua itu ada fasenya. Demikian pula dengan untuk kita menjadi dewasa, ya, dewasa rohani atau dewasa dalam iman. Ya, kita harus mengalami fase, yaitu yang pertama adalah dilahirkan kembali. Nah, dilahirkan kembali, yuk kita lihat firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 2. Mungkin salah seorang bisa baca 1 Petrus 2 ayat 2. Ya, silakan. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Iya, yang pertama adalah ya kita dilahirkan kembali. Ketika kita dilahirkan kembali, saya percaya semua kita yang mengalami kelahiran kembali, ada cinta mula-mula, ada kasih mula-mula, di mana kita punya waktu teduh bersama Tuhan secara pribadi, di mana setiap ada event kayak kebangunan rohani, atau ada persekutuan, atau ada ibadah-ibadah, ya pasti kita akan ngejar gitu ya, kita akan ikutin gitu, dimanapun tempatnya, mau jauh dekat kita ikutin. Itu cinta mula-mula. Di situ kerinduan yang membara, kerinduan yang besar untuk terus bersekutu dengan Tuhan, ya. Ya makanya ketika mengalami kelahiran kembali, yang pertama yang harus dia terima adalah air susu yang murni. Itu bicara tentang firman Tuhan, ya. Firman Tuhanlah yang harus kita suplai. Tidak bisa yang namanya bayi itu menerima makanan lain, hanya susu air susu yang murni yang harus diterima. Artinya firman Tuhan yang murni, ya, yang dia terima, itulah yang menjadi bekal dia, itulah yang membawa dia kepada pertumbuhan, itulah yang membawa dia kepada terang, itulah yang membawa dia kepada jalan kehidupan, ya. Firman Tuhan inilah yang dia terima, makanan rohani memberi kehidupan dalam jiwanya dan juga dalam rohnya. Jadi itulah yang membawa pertumbuhan ketika seseorang menerima air susu yang murni. Nah, untuk menjadi dewasa, tidak semua orang mau menjadi dewasa. Karena itu adalah satu keputusan, pilihan, ya. Nah, makanya ada istilah menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Ya, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau menjadi dewasa? Ternyata untuk menjadi dewasa siap untuk menerima pemrosesan yang dari Tuhan. Karena untuk menjadi dewasa berarti kita harus menerima makanan keras. Mungkin ada pengajaran yang keras, mungkin ada benturan-benturan ketika kita berhadapan dengan masalah hidup. Tapi ingat baik bahwa masalah Tuhan izinkan, bahwa setiap teguran, setiap nasihat itu untuk mendewasakan kita, untuk membentuk kita, untuk membentuk otot-otot kita menjadi kuat, untuk membentuk pribadi kita menjadi kuat. Karena Tuhan mau kita menjadi dewasa yang meninggalkan sifat kanak-kanak tadi, supaya kita boleh menghasilkan buah yang matang. Bukan hanya matang, tapi buah yang manis, sehat, dan banyak hasilnya. Itu yang Tuhan mau ketika kita menjadi dewasa. Nah, kalau kita
memilih untuk menjadi dewasa bukan hanya dilahirkan kembali. Ada poin kedua, yaitu kita harus punya relationship dengan Tuhan, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Kita nggak bisa cuma kita dengan Tuhan, nanti kita asik sendiri yang ada. Tapi kita juga perlu yang namanya komunitas yang sehat, komunitas yang membangun iman, yang boleh membawa kita juga kepada pertumbuhan ke arah Kristus, ke dalam kedewasaan rohani tadi. Ya, yang kedua adalah relationship kita baik secara vertikal, Markus 1 ayat 35, dan horizontal, yaitu Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, karena Tuhan mau supaya kita semakin mendekatkan diri melalui hubungan yang baik secara vertikal maupun hubungan yang baik secara horizontal. Menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, kita harus membangun roh kita, iman kita. Kedewasaan itu harus terbentuk di dalam diri kita melalui persekutuan tadi. Ya. Yang ketiga, yaitu Yakobus 1 ayat 22, yaitu menjadi pelaku firman. Saudaraku, kita nggak cukup cuma mendengar, tapi kita juga harus melakukan firman Tuhan. Karena dengan kita melakukan firman Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Tuhan berperkara di tengah-tengah kita. Bagaimana Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang supranatural, yang adikodrati, yang ilahi di tengah-tengah kita. Apa yang nggak mungkin, mungkin bagi Tuhan. Apa yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin ada pergumulan di tengah-tengah kita yang mungkin kita naikkan di hadapan Tuhan. Tidak 1-2 tahun, mungkin sudah cukup lama. Tapi Tuhan izinkan, ya, kalau dulu ketika kita masih di awal pertobatan itu, atau saat kelahiran kembali, doa-doa kita langsung dijawab. Tapi begitu dalam kedewasaan, menuju dewasa, ternyata ada doa-doa kita yang Tuhan izinkan untuk ada selah, ya, artinya kita harus menanti janji Tuhan itu digenapi, menanti jawaban Tuhan atas setiap doa-doa kita. Tapi percayalah, setiap pergumulan kita ada kadaluarsanya. Ya, setiap pergumulan kita itu ada jatuh temponya. Artinya tidak selamanya kita bergumul, tidak selamanya kita menanti. Ya, ada saatnya kita akan menerima kairosnya Tuhan atas setiap doa-doa kita. Ya, saya akan ulang kembali, ya, bagaimana kita menjadi dewasa. Ternyata menjadi dewasa itu uh, berbeda dengan kanak-kanak, ya. Kalau kanak-kanak itu masih mudah cengengesan, masih baperan, masih tersinggungan, ngomongnya asal ngomong, uh, dia tidak dapat memilah mana yang baik, mana yang jahat, ya. Pokoknya serampangan, asal-asalan, ya. Tapi berbeda dengan dewasa. Dewasa itu dengan kehati-hatian. Dewasa itu dengan pikiran yang jernih, perkataan yang baik dan sikap yang baik, ya. Dengan cara yang baik, dia dengan kehati-hatian, stabil. Itu perbedaan antara kanak-kanak dan dewasa, ya. Tapi untuk menjadi dewasa, kita harus mengalami kelahiran kembali. Kita harus mengalami kelahiran kembali. Tanpa kelahiran tidak ada kedewasaan rohani. Tidak ada yang namanya pertumbuhan. Kita harus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan yaitu dengan kita menerima firman Tuhan yang murni melalui persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Terus kita gali itu firman Tuhan. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mencari firman Tuhan, mencari, menggali, dan percayalah ada rema-rema yang Tuhan taruhkan dalam setiap firman yang kita terima melalui persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, yang intim, yang kontinu, ya. Ketika itu terjalin, ketika itu terjadi, maka kita juga akan mengalami pertumbuhan. Tapi kita nggak cukup sampai di situ. Kalau kita mau menjadi dewasa, kita juga harus, ya, ada relationship kita baik secara vertikal maupun secara horizontal. Artinya apa? Karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat.
kita harus semakin lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Tuhan, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Melalui apa? Mesbah doa. Melalui apa? Menggali firman. Melalui apa? Bermasmur bagi Tuhan. Semakin banyak kita lakukan ini, demikian pula juga kita semakin memberi waktu kita untuk melayani Tuhan. Dengan kita melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, dengan komitmen yang benar, dengan tujuan yang benar, maka kita akan menjadi pribadi yang dewasa. Dan yang ketiga adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, nol besar. Ya, nol besar, nggak ada artinya. Kita cuma jadi pendengar seperti orang Farisi, ya. Tapi saya percaya kita bukan orang Farisi. Kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan yang akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekalipun di tengah pergumulan, kita menyikapinya dengan cara yang benar dan dengan sikap hati yang benar. Percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini, biarlah menolong kita, meneguhkan kita untuk menjadi dewasa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus, Engkau mengajar kami, Engkau mendidik kami, Engkau mengingatkan kami untuk kami menjadi dewasa di dalam Kristus. Bukan sebagai bayi rohani lagi. Roh Kudus, ampuni kami jika kami masih terlena, masih tertidur pulas. Kami menyadari bahwa waktu kedatanganmu semakin singkat. Untuk itu Roh Kudus buat kami bertekun di dalam pengajaran, bertekun di dalam mesbah doa, bertekun di dalam melayani Tuhan, karena kami tahu besar upah yang menantinya, tersedia mahkota yang menantinya. Roh Kudus, baharui hati kami, baharui jiwa kami, baharui roh kami, baharui hidup kami, baharui semuanya Tuhan. Bereskan kami Tuhan, ampuni setiap kedegilan hati kami, ampuni setiap kesombongan kami, ampuni setiap ketidaksungguhan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tapi hari ini kami mau belajar Tuhan, bagaimana kami harus dilahirkan kembali. Karena dengan kelahiran kembali, kami boleh mengalami pembaharuan dalam seluruh aspek di hidup kami. Yang kedua, kami boleh mengadakan relationship kami yang benar dengan Tuhan, baik secara vertikal maupun secara horizontal, untuk membawa kami semakin intim dengan Tuhan, baik dengan Tuhan secara pribadi maupun dengan komunitas, dengan saudara-saudara seiman kami. Dan yang ketiga adalah menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau didapati tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan-Mu Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini kerinduan hati kami, biarlah termaterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapa, urapi setiap kami, penuhi kami dengan roh-Mu dan dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.